Selamat pagi buat anak didik kami kelas 8A sampai 8G. Salam sehat buat kita semua. Sebelum ke materi, kita bernyanyi terlebih dulu Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Kita bernyanyi. Ku daki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu buat kami. Sertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar, buka hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam susah dan senang yang kami lalui. Kami mohon kepadamu, ubahlah kesusahan kami menjadi sukacita pada akhirnya. Karena Tuhan adalah Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terlebih dahulu ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Materi kita bab 15. Allah tetap bekerja. Bahan Alkitab Roma 8 ayat 26 sampai 39. 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. Silakan dibaca di rumah. Sebagai indikator hasil belajar, 1. Siswa memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi. 2. Siswa mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidupnya. 3. Siswa menceritakan pengalamannya berjalan bersama Tuhan. Sebagai pengantar, simaklah cerita dalam video ini. Alkisah di zaman dahulu kala. Hiduplah seorang petani dengan seorang putranya. Mereka memiliki seekor kuda. Pada suatu hari, kudanya menghilang dari kandangnya, lari ke hutan. Mendengar berita itu, orang-orang di daerahnya merasa kasihan kepada petani tersebut. Ada yang bilang, "Petani, sungguh malang nasibmu." Petani hanya menjawab, "Malang atau beruntung, aku tidak tahu." Keesokan harinya, ternyata kudanya kembali ke kandangnya dengan membawa puluhan kuda liar dari hutan. Mendengar berita itu, orang-orang di daerahnya berkata, "Wahai petani, sungguh beruntung nasibmu." Petani hanya menjawab, "Malang atau beruntung, aku tidak tahu." Keesokan harinya, putranya dengan penuh semangat berusaha menjinakkan kuda barunya. Dia berusaha menungganginya, tapi terjatuh sehingga menyebabkan kakinya patah. Mendengar berita itu, orang-orang di daerahnya berkata, "Wahai petani, sungguh malang nasibmu." Petani hanya menjawab, "Malang atau beruntung, aku tidak tahu." Tidak berapa lama kemudian, datanglah panglima perang, utusan raja di desa mereka, memerintahkan seluruh pemuda yang sehat wajib ikut berperang melawan musuh. Orang-orang di daerahnya berurai air mata, melepas putra mereka untuk pergi berperang. Orang-orang di daerahnya berkata, "Wahai petani, sungguh beruntung nasibmu. Kamu masih punya seorang putra yang ada di sisimu, walaupun kakinya patah. Sedangkan kami
Sudah kecil harapan untuk menanti putra kami kembali dengan selamat dari perang. Patani hanya menjawab, malang atau beruntung, aku tidak tahu. Pesan moralnya dari cerita di atas adalah, dalam proses perjalanan perjuangan hidup, kadang-kadang kita mengalami berbagai hal. Kemalangan janganlah anggap sebagai kesialan. Barangkali adalah jalan menuju keberuntungan. Kemalangan, kesialan, dan kegagalan jangan membuat kita putus asa, hilang harapan, dan mudah menyerah. Jadikanlah semua sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai teguran dari Yang Maha Kuasa untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa memulai sesuatu lebih baik dan lebih semangat lagi. Bila keberuntungan datang, jangan mudah puas diri, selalu bersyukur. Semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa dari saya, Sandy Pramana. Hikmat dari cerita itu, apa yang tampaknya sebagai ujung jalan, kadang hanya sebuah belokan. Masih ada jalan kelanjutannya. Begitu juga setiap peristiwa yang kita alami biasanya akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Allah tiada henti bekerja. Paulus adalah seorang pekabar Injil yang sangat gigih untuk mengabarkan Injil. Ia banyak sekali mengalami rintangan dan cobaan, baik dari dalam dirinya sendiri berupa penyakit yang dideritanya. Bisa dibaca dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Betapa beratnya perjuangan pelayanan Paulus, akan tetapi ia tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat. Paulus tetap tegar dan teguh dalam pelayanannya. Apa yang membuatnya demikian? Tidak lain karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dia hadapinya untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi untuk banyak orang. Kesimpulan, Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan, seperti dalam hidup Rasul Paulus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Kita harus aktif, yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti, 1, kita akan selalu mengingatnya. 2, kita akan selalu berusaha menyenangkannya. 3, kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Sebagai tugas untuk dikerjakan, buka buku paket halaman 117, evaluasi. Silakan dikerjakan, kirim ke Oya Ibu. Sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih.